mengungkap jejak kerajaan Islam di Nusantara. Selamat datang, para penonton yang budiman. Hari ini, kita akan membahas topik yang menarik, munculnya kerajaan Islam di Nusantara. Mari kita jelajahi bersama sejarah yang kaya ini. Kerajaan Islam memegang peranan penting dalam sejarah Indonesia karena mereka menciptakan fondasi budaya dan agama yang masih kita rasakan hingga kini. Pengaruh mereka sangat luas dan mendalam. Penyebaran Islam di Nusantara berlangsung secara damai melalui perdagangan, perkawinan, dan dakwah. Banyak pedagang dan ulama yang berperan besar dalam proses ini menjalin hubungan erat dengan masyarakat lokal. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara memiliki identitas unik yang memadukan tradisi lokal dengan ajaran Islam. Mereka menciptakan kebudayaan baru yang kaya dan beragam, serta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kerajaan Samudera Pasai adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara. Terletak di Sumatera, kerajaan ini berperan besar dalam perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Kerajaan Aceh Darussalam memainkan peran penting dalam perdagangan internasional. Letaknya yang strategis di ujung Sumatera menjadikannya pusat perdagangan yang menghubungkan dunia barat dan timur. Kerajaan ini juga berperan signifikan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kerajaan Palembang Darussalam menggabungkan kebudayaan lokal dengan pengaruh Islam yang kuat. Kerajaan ini dikenal dengan kesenian dan arsitektur yang khas, serta memiliki kontribusi besar dalam penyebaran Islam di Sumatera Selatan. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah. Kerajaan ini berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa dan memiliki pengaruh besar dalam politik dan budaya. Kerajaan Pajang meneruskan tradisi Islam yang dibawa oleh Kerajaan Demak. Di bawah pimpinan Sultan Hadiwijaya, Pajang memperluas pengaruh Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur, memperkuat kedudukan Islam di wilayah tersebut. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Agung. Kerajaan ini tidak hanya menguasai Jawa, tetapi juga menyebarkan kebudayaan Islam yang kaya, termasuk seni, sastra, dan arsitektur. Kerajaan Cirebon memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Melalui peran Wali Songo, Cirebon menjadi pusat dakwah yang strategis, menggabungkan perdagangan dengan penyebaran agama. Kerajaan Banten menjadi pusat perdagangan maritim yang maju di Jawa Barat. Selain itu, Banten juga menjadi pusat penyebaran Islam, mengundang ulama dari berbagai penjuru untuk mengajarkan agama. Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan dikenal karena kontribusinya dalam penyebaran Islam. Raja-raja Banjar berperan aktif dalam mendukung dakwah, menjadikan kerajaan ini pusat kebudayaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur mengalami proses Islamisasi yang signifikan. Pengaruh budaya Islam terlihat dalam seni, sastra, dan hukum, menjadikan Kutai sebagai salah satu pusat kebudayaan Islam. Kerajaan Gorontalo di Sulawesi Selatan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Melalui perjanjian dengan kerajaan lain, Gorontalo berhasil menyebarkan agama Islam, memperkuat posisinya sebagai pusat dakwah. Kerajaan Bone memainkan peran penting dalam sejarah Sulawesi Selatan. Mengadopsi Islam sebagai agama resmi, Bone mendorong penyebaran ajaran Islam melalui perdagangan dan hubungan sosial dengan kerajaan tetangga. Kerajaan Ternate menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, memperkuat posisinya sebagai penyebar Islam di Maluku. Hubungan erat dengan pedagang Muslim dari Arab dan India mempercepat proses Islamisasi. Kerajaan Tidore juga memengaruhi penyebaran Islam di Indonesia Timur. Sebagai mitra dagang Ternate, Tidore berperan dalam memperluas jaringan Islamisasi melalui perdagangan dan hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan. Dampak kerajaan-kerajaan Islam terhadap budaya dan sejarah Indonesia sangat signifikan. Mereka memperkenalkan seni, arsitektur, dan hukum Islam yang terus memengaruhi kehidupan masyarakat Nusantara hingga saat ini.
Mari berbagi pengetahuan dan diskusi tentang peran kerajaan Islam di Nusantara. Tinggalkan komentar dan pandangan Anda untuk memperkaya wawasan kita tentang sejarah penting ini.